Dan meminta maaf itu mulia ketika ya terserah maafnya mau dianggap apa sama kalian nggak ada masalah. Tapi secara fakta hukum dan dokumentasi ketika ini nanti barangkali teman-teman memaksakan diri untuk undang-undang ITE kalau meminta maaf di publik itu ada pertimbangan hukum. Nah makanya saya itu meminta maaf. Tapi bukan berarti takut karena saya tidak memfitnah. Justru ini para netizen, salah nyebut lagi. Justru ini para pembenci, para hater, para bajir yang memfitnah saya menuduh Teh Nopi. Tunjukkan ke saya di situ kalau saya langsung bilang Teh Nopi pemakaian. Saya cuma bertanya loh, kapasitas saya bertanya gitu loh. Makanya dipahami dulu pilihan katanya. Terus ketika saya memang mengatakan ketika saya tidak bisa membela Mas Agus, berarti kan saya masih jadi lawyer yang tidak baik. Saya nggak pantas jadi lawyer. Ya sudah saya gantung toga, saya berhenti saya jadi lawyer kan begitu. Tapi kapasitas saya dengan John LBF kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi dengan taruhan 5 miliar segala macam, ya silakan, saya udah bilang kan saya berhenti jadi lawyer. Tapi ternyata kalau Mas Agus nanti yang dipenjarakan, yang dituntut balik segala macam, saya juga akan komitmen. Tapi ternyata kalau dalam pertaruhan ini menang, Bang, berarti kan saya adalah orang yang memang patut meminta perjanjian KB dengan John LBF kalau memang John LBF mau bersama-sama ke notariat dengan saya. Nah, terpancing dari situnya. Adapun perasa saya yang memang saya melanggar etik, saya pun akan bertanggung jawab, Bang. Saya akan bertanggung jawab dan saya tidak akan menyangkal kalau saya tidak melanggar. Saya tahu situ salah. Saking emosinya saya meledak-ledak karena saya juga manusia. Bagaimana ceritanya klien saya yang sudah benar-benar lemah, donasinya sudah dikembalikan gitu kan. Tetap kan yang merasakan saat ini Agus seperti itu kan kuasa hukumnya, ya. Nah, tapi kalau untuk undang-undang ITE yang mau melaporkan saya narkoba, ya udahlah laporin aja lah, nggak ada masalah bagi saya kan gitu. Nanti juga kita bisa menerangkan sumber buktinya dari mana dan sebagainya kan gitu. Cuman kalau pengacara melaporkan pengacara kan ironis kan begitu. Masa iya officio nobel sering melaporkan gitu kan? Kan kalian juga perlu tahu, kami pun punya kan, kami pun juga menyiapkan strategis. Ketika kalian di Komal ngomong apapun aku rekam kan gitu. Untuk jaga-jaga, aku dilaporkan, aku tak laporan balik gitu. Siapapun yang melaporkan saya nggak ada urusan kan gitu. Tapi ketika seseorang mengucapkan maaf juga nggak ada salahnya dong. Seseorang mengucapkan maaf kalau memang orang itu salah atau tidak bersalah, kan manusia Bang, tidak luput dari kesalahan. Jadi gitu ya. Saya orangnya yang tidak akan kalau kata orang Sundanya mau mual merkedeweng, tidak akan bersikukuh. Ketika saya salah, ya secara moral saya bersalah, saya tidak ada Bang. Secara moral itu tidak bisa menghukum orang secara hukum karena konteksnya beda. Meskipun saya sering bilang etika itu undang-undang meskipun tidak dipasalkan, karena saya merasa menurut para buzzer dan hater kemarin saya melanggar etika, maka saya melanggar etika. Ya saya sudah dapat sanksi sosial. Sampai saat ini sanksi sosial saya dipetisi melaporkan lah, RDLO dibikin meme adanya Razman segala macam. Ya itulah sanksi sosial. Tapi nggak apa-apa Bang. Yang namanya juga kita sebagai pembela, saya harus fighter kan begitu. Nah sekarang sudah masuk ke ranah hukum teman-teman. Ya lebih baik silakan. Kita sebetulnya sudah punya statement kemarin. Adapun hal-hal ya. Kan kemarin itu waktu press conference itu Bang Farhat itu menyerahkan udahlah ke RDLO aja untuk hari ini, untuk perdamaian, untuk segala macam. Itu saya dapat perintah. Nah tapi perintah saya itu nggak ada Bang perdamaian, ternyata nggak ada komunikasi dan sebagainya. Nah selanjutnya teman-teman terkait permasalahan ini, saya juga sebetulnya kemarin 3 jam saya di Polda Metro Jaya di ruang khusus ya, hasil gelar itu bahwa ya ini perlu disampaikan kepada teman-teman bahwa itulah pasal yang tepat dan itulah yang kami buat laporan sehingga kira-kira nanti bisa menjadi nilai pembanding kalau ini masuk ke ranah yuridis ya. Tapi kan saya selalu disalahkan ngomong apapun, tapi nggak apa-apa, saya mencoba. Sebetulnya sebelum masuk ke ranah yuridis, sebetulnya saya welcome, mau Kak Sil, mau lawyer yang lebih dulu, mau siapapun menghubungi saya punya muatan kausalitas hukum untuk menerima informasi apapun. Contoh begini, kayaknya kita udah ngadu upaya damai lah ini segala secara resmi ya sudah, kan kita sudah melaporkan. Ini RDLO, tolong bisa nggak hadirkan Agus dengan Nopi, kita ketemu, kita ada ruang, kita akan mengupayakan mediasi. Saya welcome. Dan suara saya pun didengar oleh tim, suara saya pun didengar oleh klien saya kan gitu. Nah jadi saya kalau misalkan ada maksud untuk mendamaikan, ya bersyukur bahwa saya pun masih welcome. Bang Farhat pun
sebetulnya kan kemarin baik, udah menyambut perdamaian kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan memang ambisi tidak mau menciptakan kedamaian, perdamaian, ya mau berproses hukum, menurut para pendukungnya Tenopi ini udah nggak mau damai, laporan RD lo, proses hukum apa segala, ya apa boleh buat, yang penting kami udah welcome, ya sudah kita lakukan proses hukum. Makanya saya saat tadi waktu di sini belum ada kawan-kawan, ada Bang Tony yang menyampaikan ya lebih baik restoratif justice, itu lebih bagus sebetulnya, di mana kita juga bisa menunjukkan adat ketimuran kita bahwa tidak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, kita selesaikan ya. Ya kalau misalkan tidak bisa diselesaikan ya sudah, kan sudah ada ranahnya, ranah hukum. Ya kita nanti berproses hukum aja. Saya meyakini hidup saya sudah ditakdirkan Tuhan. Saya besok mati, saya masih umur panjang, bahagia, celaka, masuk penjara, nggak masuk penjara, itu udah pilihan Tuhan. Tapi saya berdoa yang terbaik ketika saya sedang melakukan tugas. Meskipun tugas saya sekarang mendapatkan hambatan besar, ya apapun harus saya hadapi. Begitu kira-kira Bang Faktual. Mohon maaf suaranya memang masih di pinggir jalan, agak macet. Nanti saya tetap mendengarkan Bang Faktual, mudah-mudahan sampai ke rumah baterainya cukup. Terima kasih teman-teman. Pertanyaanku Bang. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Erdilo ya. Dan untuk teman-teman mohon maaf ya, memang kalau Bang Erdilo, karena saya anggap memang dari awal tadi saya berstatement ya, malam ini saya meminta penjelasan dari Narkoboy, terus Gunung Semeru ya dengan 5 miliar. Dan beliau saya anggap untuk menyampaikan klarifikasi, makanya panjang ke lebar. Mohon maaf jika ada teman-teman, wah kok panjang amat bernarasinya. Jadi memang seperti itu teman-teman. Silakan Mbak, siapa tadi yang mau bernarasi? Saya bentar. Pertanyaanku berarti nggak terjawab ya? Tunggu. Juga belum dijawab. Blunder. Antara hubungan donasi dengan narkoba tadi. Ya, nanti. Coba dijawab Mbak, Mas Miss Julid. Oke. Saya sebagai donatur, ini donatur ya dari awal ya. Saya donatur memang 1,5 juta. Siap. Dari awalnya saya tujuannya untuk mendonasikan, bukan amal jariah ya. Ingat ya, bukan amal jariah, melainkan donasi untuk kesembuhan seorang Agus. Mukanya Agus harus diobatin, mau operasi kayak mau apa, itu tujuan dari awal. Bukan uangnya, bukan dipakai untuk poya-poya, untuk bayar utang kayak tetek bengek, bukan. Tujuan awal saya mendonasikan uang saya 1,5 juta untuk pengobatan Agus. Itu saya sebelum donasi, saya donasi Mbak Nopi itu bukan Agus saja loh, sering. Dan selalu ada 2 rekening. Saya selalu nanya lu, ada 2 rekening Mbak Nopi. Iya, tapi di situ ada perjanjian. Mutasi itu harus dilaporkan. Pemasukan, mutasi, semuanya tuh harus dilaporkan. Itu perjanjian dari awal. Mbak Nopi kasih tahu begitu. Kenapa ada 2 rekening? Dan 2 rekening itu, masalahnya kan, makanya Mbak Nopi kan pertanggungjawaban sama donatur kan harus dipertanggungjawabkan. Makanya selalu ditanyakan di situ. Ditanyakan, diiniin, diinformasikan ke sosial medianya Mbak Nopi untuk uangnya untuk pakai untuk pengobatan ini, dan selalu pengobatan. Masalahnya donasinya adalah untuk pengobatan, bukan untuk beli HP, bukan beli UTT bengek. Itu dari awalnya di situ. Kenapa saya mau menyumbang, mau donasi, mau donasi, itu tujuan dari awal. Uang donasi itu bukan buat pribadinya Agus, melainkan untuk pengobatannya Agus. Itu dari awal semua Mbak Nopi. Saya menyumbang ke tempatnya Mbak Nopi itu bukan satu Agus saja loh. Setiap ada ini dulu ada orang, maaf ya, ada orang artis itu artis ya, itu mantan artis dah. Yang gila itu dia donasi kok, semuanya orang yang mengenal Mbak Nopi. Bukan 1 hari ini aja Mbak Nopi, tapi semuanya mutasi apa dilaporin ke sosial medianya dia. Kok di tempatnya Agus kok susah banget untuk kita sebagai donatur otomatis menuntut Mbak Nopi dong. Kita mengenal Agus karena Mbak Nopi. Kita mengenal Agus karena ada pokesnya dari Densu. Harus dipahamin. Kalau nggak ada Mbak Nopi, nggak mungkin kenal Densu. Harus dipahamin di situ. Gitu loh, otomatis kalau ada apa-apa sama uang donasi itu, otomatis kita nuntutnya sama siapa? Gak mungkin sama Agus dong.
Pasti sama Nopi karena penggeraknya adalah Mbak Nopi. Itu bentuk pertanggungjawaban. Kenapa kenapa saya tidak terima uang itu dipakai untuk aneh-aneh? Memang sih kecil, tapi tujuan awalnya apa? Tujuan awalnya hanya untuk berobat. Banyak kok Mbak Nopi nolong orang itu bukan sehari, bukan sekali ini, bukan aku saja tuh open donasi, sabrek dan mendapatkan uang banyak, bukan karena 1 miliar ini yang digembor-gemborkan sama pengacaranya Agus kan. Mentang-mentang uangnya gede. Mbak Nopi itu mendapatkan uang gede bukan sekali ini aja, bukan karena Agus. Gitu loh. Bukan karena Agus saja, banyak kok yang mendapatkan MM-an. Jangan selalu framing. Karena lihat uang besar Mbak Nopi hilap, silau. Saya ini donatur tetap loh. Memang nggak banyak sih, 1,5 juta, kadang 2 juta, tergantung dari rezeki saya. Kalau memang mau donasi dari awal misalnya Agus, saya minta uang donasi dong buat ini, buat apa itu, buat beli rumah, bayar rumah, buat saya setelah saya tidak bekerja, saya nggak mau nyumbang. Buat bayar utang, gue nggak mau nyumbang. Buat apa? Gue aja punya utang. Kalau hanya oke deh, kalau kalian pengacaranya si Agus itu bilang oke, ini, oke, open donasi dong buat gue tantang, saya mau beli rumah, open donasi, mau ada nyumbang? Saya tantang di pengacaranya ini. Untuk saya belanja di Shopee, saya tantang nih, ada mau yang donasiin? Kalau tidak untuk perobatan, Mbak Nopi itu ada sih orang miskin ini harus ditolong, minta donasi, ada. Untuk keperluan pribadinya dia ada. Itu kan omongan dari awal. Dari awalnya dari ini. Wong aku dari awalnya minta donasi untuk pengobatan mukanya, matanya, bukan untuk poya-poya, bukan untuk bayar utang. Kalau aku dari awal saya mau bayar utang nih, mau untuk saya tidak kerja lagi, saya kena ininya. Awalnya Mbak Nopi bilang waktu Anwar tuh nge-DM sama donatur bilang apa? Itu masih ada satu mata yang bisa diselamatkan. Otomatis harapan kita apa? Setelah matanya sembuh dia bisa bekerja. Itu harapan kita. Makanya jadi pengacara ya boleh dong, tapi jangan terlalu keluar-keluar yang aneh-aneh deh. Gitu loh. Sesuai dengan porsinya aja gitu. Pansos boleh sih. Siapa sih yang tidak ingin terkenal? Semua orang pengen terkenal, pengen punya nama. Tapi yang benar gitu loh. Sesuai dengan ininya. Gitu loh. Jangan terlalu ini loh. Kalian orang-orang hukum masa nggak paham sama hukum sih? Intinya kan gitu. Udah gitu aja deh. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Miss Juliet ya. Terima kasih sudah disampaikan unek-uneknya. Dan apa yang Mbak sampaikan itu masih bersifat umum ya. Ada nasihatnya dan ternyata juga beliau adalah donatur yang selalu mendonaturkan rezekinya untuk orang-orang yang membutuhkan. Sehat dan sukses selalu buat dirimu sahabatku. Jangan pernah sebentar Bang, saya mau nanya ini tentang Mbak Nopi yang katanya ini kan dari saya ngeliat VT-nya langsung dikirimin sama timnya Nopi, ngomong katanya saya mempunyai bukti bahwa seorang Nopi pemakai narkoba, bukan bertanya di situ ya. Saya ngeliat VT-nya total loh. Itu dari segi hukum itu namanya menuduh, bukan bertanya. Saya aja bukan orang hukum, tapi saya belajar hukum. Makanya saya paham tentang hukum. Itu menuduh, bukan bertanya. Kalau enggak mau saya bongkar nanti. Itu namanya dia mempunyai bukti. Kalau lu mempunyai bukti RD, saya tantang lu untuk ngelaporin Nopi. Oke, Mbak, saya rasa unek-uneknya sudah tersampaikan ya, punten. Kita berbagi waktu dan kesempatan dengan teman-teman yang lain. Sabar, tetap stay di room. Nanti kita kasih waktu dan kesempatan. Nanti dijawab juga dengan Bang Erdilo dulu. Dan saya mau menyapa dulu nih Bang Mr. Action sebelum ke pendatang baru Bang Pemburu. Bang Mr. Action, ada pandangannya sahabatku? Iya, saya terkesimak dengar Miss Juliet ya. Pertama beliau ini sebagai donatur tetap yang
sangat paham tentunya dengan Mbak Novi ini, dan sudah mengutarakan ini satu aja dihadirkan sebagai saksi. Misalkan Novi sempat ya diperhadapkan di meja hijau bersama dengan Agus nantinya, ini sudah, kalau saya hakimnya udah ketuk palu nih ya, Novi yang menang gitu loh ya. Ini udah jelas sekali kok ya, dari para donatur ini memang mengharapkan dananya ini, kepercayaan sepenuhnya itu di Novi gitu. Nah, kemudian yang kedua untuk Bang Erdi tadi ya, ada bagusnya karena sering minta maaf. Cuman ada juga pepatah menyatakan, ya ini saya kasih contoh nih. Malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya memalukan, akhirnya menjadi ala bisa karena biasa. Nah ini jangan sampai minta maafnya ini ala bisa karena biasa, sehingga ya kesalahan-kesalahan itu dianggap biasa-biasa aja gitu ya. Gampang sekali dengan minta maaf berulang-ulang kali. Nah ini maaf ya sekedar mengingatkan teman-teman nih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bang Hos, ya sebenarnya kalau masalah lawyer, ya siapapun lawyer yang mendampingi Novi, nah seperti tadi jawabannya ya satu aja dihadirkan ya, bukti atau saksi daripada donatur. Nah Novi lah yang menang. Tapi kalau misalkan Bang Rasman masuk ke Novi, ya kita berandai-andai lagi nih. Saya mencoba untuk berbahasa lebih halus lagi nih ya. Kita anggap gini ya, oli kotor lawan oli kotor, wah itu seru itu, dan pasti pemenangnya oli kotor yang hebat gitu. Oke, Pak Misalkan. Seperti itu Bang. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang juga sudah bergabung bersama kita ya, Kak Novi ya, sudah bergabung di Faktual News 77. Saya menyapa beliau. Selamat datang. Izin masuk Bang, izin masuk. Selamat datang Kak Novi, sabar dulu sahabatku ya. Kalau sedang bernarasi mohon di mute dulu biar sama-sama enak diskusinya ya. Jadi kalau semua serba ribut ya, jadi nggak ada poinnya. Jadi untuk teman-teman semua, Kak Novi sudah bergabung bersama dengan kita sesuai tema pada malam hari ini Kak Novi, karena lagi menggema di media sosial, yaitu melebar 1,5 miliar. Ternyata ada menuju ke narkoboy juga ya, statement dari Bang Erdi Lau, dan juga ada Gunung Semeru, dan juga ada tantangan 5 miliar. Dalam hal tema pada malam hari ini, saya memang sengaja mengundang beliau Bang Erdi Lau untuk menyampaikan klarifikasi atau menyampaikan secara lugas untuk pandangan mengenai narkoboy ini dengan Gunung Semeru. Nah sebelum saya ke Mbak Novi, karena ada pendatang baru, ada Bang Pemburu Dolar, silakan disampaikan saudaraku Bang Pemburu Dolar, apa yang mau disampaikan, dipersingkat ya. Bang Pemburu Dolar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apa yang mau disampaikan? Terima kasih host sudah diizinkan masuk. Ya. Terutama untuk permasalahan ini, menurut saya sih kita perlu disudahi lah. Udah cukup netizen menghujat. Permasalahan ini hukumnya udah menurut saya diselesaikan aja lah. Bang Erdi Lau, mohon maaf Bang Erdi Lau. Ya, dengar ya Bang Erdi Lau. Disampaikan aja saudaraku. Jangan bertanya jawab dulu, disampaikan aja. Oke, cukup Pemburu Dolar. Menurut Bang Erdi Lau kan ini posisinya lagi membantu orang yang lemah lah istilahnya ya. Menurut saya sih dalam kerangka hukum ini akan menjadi membesar kalau tidak dipertemukan antara Mbak Novi dan Mas Agus gitulah. Menurut saya sih sesama. Apa Mas yang mau disampaikan Mas? Disampaikan aja. Oke. Poinnya apa Mas? Oke cukup Mas. Saya pindah ke Kak Novi. Kak Novi, izin. Mungkin ada perlu hal-hal yang perlu mau ditanggapi atau mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan Kak Novi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Dan
Ini mungkin saya nggak lama naik komal karena saya harus istirahat buat besok ya. Terkait statement mengenai katanya saya menggunakan narkoba gitu ya. Maka pada saat saya mendengar statement tersebut, saya kan nggak keluar-keluar ya, nggak keluar-keluar. Saya nggak too much talk, berbicara terhadap orang lain. Pada saat saya dapat info itu, kalau nggak salah malam, VT-nya muncul di mana-mana, dan saya tidak speak up. Besokannya saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan Penerbangan ya. Sekali lagi tanggal 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan Penerbangan. Boleh dicek juga di sana karena tuduhannya katanya saya adalah pemain dan pecandu narkoboy, katanya seperti itu. Dan kita juga sudah ada buktinya. Saya itu inisial di maskapai tersebut di 2012 sampai 2020 itu ada historinya ya, ada historinya. Terakhir saya Maret untuk melakukan medical check up, dan di medical check up tersebut ada namanya tes narkoboy. Jangan tes narkoboy, B20 aja itu ada, atau HIV ya. Jadi makanya kita ada buktinya terkait itu semua. Makanya kok bingung gitu, ada orang yang berkoar-koar seolah-olah tahu terkait saya, tidak berdasarkan fakta terlebih dahulu dicari gitu. Terus poin kedua, hari ini udah kita tayangkan terkait katanya Gunung Semeru, saya hanya menyerahkan 10 juta. Laporkan saja ya, laporkan aja silakan. Itu video sudah jelas, bon-bonnya juga udah ada ya. Jadi silakan kalau ingin melaporkan, tapi di sini saya menjaga amanah. Kita di Gunung Semeru pure benar-benar membantu orang-orang di sana, bahkan relawan-relawan di sana. Kalian tahu nggak sih? Ini saya ngomong apa adanya. Nyampe di Semeru, saya tinggal di rumah orang penduduk di sana dengan kondisi alhamdulillah apa adanya, tapi sangat hangat keluarga di sana. Saya datang ke posko-posko, saya tidur cuma 2 jam. Itu pun kalian bisa bayangin gak sih, saya mempertaruhkan nyawa di sana. Itu pada saat erupsi loh, gitu. Terus kita masak pagi, subuh-subuh kita udah masak, udah bangun, tidur cuma 2 jam. Sore kita juga masak lagi 2 kali untuk relawan di sana. 1 hari 2 kali kita masak, apa yang kita bisa masak, kita masak lah. Gitu, karena kasihan di sana relawan capek mencari maaf ya, mayat-mayat yang tersisa di sana dan lain-lain lah. Kita apa yang bisa kita lakuin di sana. Nah, saya dapat tuduhan begini ya. Jadi bingung gitu loh, maksud saya tujuannya tuh apa? Ini kan case-nya Mas Agus. Kenapa kok berkuar-kuar kanan kiri gitu loh? Kan seharusnya ya, setahu saya nih, ini pendapat saya. Bukannya pengacara itu punya etika dan moral yang harusnya dijaga ya sebagai pengacara dalam tutur katanya, dalam beretika bicara dan lain-lain, itu kok tidak mencerminkan sebagai pengacara kalau untuk saya gitu. Kan yang tadi saya bilang ya, harusnya itu kemarin sebelumnya ini kita udah bahas juga kan terkait seorang laki-laki yang melakukan statement terhadap perempuan. Emangnya dia nggak punya istri apa? Emang lahir dari mana kalau nggak dari rahim perempuan? Seenggaknya hargain lah perempuan, saya perempuan loh. Gitu, itu tujuannya tuh apa? Saya nggak paham sama situ tuh berkuar-kuar tuh ngapain? Situ kayak preman tuh nggak, kayak bukan pengacara. Capek saya kayak gini, emang kalian kira udah capek pikiran, capek fisik, semuanya. Dengan saya enaknya cuma menyalahkan orang, menyudutkan orang, membuat fitnah, pembunuhan karakter, digiring kanan kiri. Emang ini cara yang baik untuk mendamaikan seseorang? Dan satu lagi, saya tidak pernah memberikan statement soal inisial nama itu ODGJ atau enggak. Tapi buat saya pribadi ya, ini pendapat saya, ya kan? Ya saya boleh dong memberikan pendapat apa aja. Boleh, silakan. Terhadap orang tanpa kita menyebut nama inisial. Itu aja sih, ya. Kecuali ada orang yang memberikan statement, itu si Novi, pemain dia, pecandu dia. Itu pernyataan, bukan pertanyaan. Harusnya bisa tahu ya. Question dan statement. Harusnya lebih pintar dalam mengartikan itu semua. Gitu ya.
Iya. Oke, kalau aku pribadi itu aja, Pak. Maaf, saya mau istirahat soalnya besok saya harus preskon. Saya benar ngantuk banget, capek hari ini. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi semoga apa ya yang namanya Oke, laki-laki sebentar. bisa menjadi Pak Nopi laki-laki. jangan dulu turun. Nanti saya mau Anda juga mendengar saya, jangan saya Ya, mendengar saya juga Anda. punya hak kalau mau saya turun, Sebentar. kenapa? Ngatur-ngatur. Cie. Oh ya, sedikit aja nanti tes urinnya tes rambut ya, jangan tes urin ya, tes rambut nanti ya. Oke, Bang Paktua, saya izin tanggapin sebentar mumpung Ya, silakan. tadi ada Kak Nopi ya. Izin kalau dipersilakan, kalau enggak saya mute lagi. Silakan Bang Erdila, silakan. Oke, Lanjut. baik. Mbak Nopi itu kemarin menyampaikan hal-hal yang bersifat tidak menggiring opini publik. Lihat dong story-story Instagramnya. Kalau Mbak Nopi merasa bahwa tes urin itu bisa dilakukan 1 kali 10 hari pun sudah hilang itu. Kalau psikotropika yang dikonsumsi ya nanti bisa membuktikan kepada kami dengan tes rambut ya. Nah, tes rambut itu 10 tahun ke belakang orang ini kedeteksi pemain narkoba atau tidak. Tapi saya sebetulnya nggak mau ke situ sih, karena memang ini disebut-sebutin terus ya. Tadi ada pertanyaan, you understand question and statement. Kamu mengerti nggak sih tentang pertanyaan atau tentang statement, kan begitu ya. Jadi kalau saya di situ itu ada konjungsi kata yang mengatakan bahwa perlu nggak sih teman-teman saya membongkar kalau Nopi itu begini, kan gitu. Itu kan sebetulnya pertanyaan. Tapi kalau memang Anda di sini tidak bisa menjelaskan kepada kami bahwa itu adalah begini nanti ada di proses hukum itu ada ahli bahasa ya. Susah kan teman-teman kalau memang akhirnya begini terus. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu hal yang baik, lebih baik tadi sebetulnya kalau nggak turun, Teh Nopi masih berkeinginan nggak sih untuk kita, kan dia capek katanya. Saya capek dengan begini kan gitu. Tapi kan dari kemarin dia adjustment saya terus. Tapi kan saya nggak marah sama dia. Saya nggak pernah loh marah sama Mbak Nopi di Komal, mana tunjukin. Kalau dia kan sensi banget kan gitu. Harusnya saya mau bertanya begitu, ada nggak sih Mbak Nopi kira-kira mau berpeluang damai ya sama Mas Agus? Emang bisa kok, saya lawyernya Agus, yuk kita ngumpul. Nah itu kan yang keren gitu loh. Jadi perdamaian itu, saudaraku Bang Paktual dan kawan-kawan, tidak muncul dari orang lain, dari dirinya sendiri kan gitu. Nah kalau misalkan tadi statementnya pingin, ya udah yuk Bang RD, kita jalin komunikasi yang baik dengan Mas Agus, dengan sama-sama lawyer segala macam, karena kan lawyer itu bisa berkomunikasi. Ya sudah ayo, tapi kan setiap bawa ke situ tensinya naik kan begitu. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Toh saya sudah melakukan beberapa kali, tapi kan ya itulah yang namanya, saya juga tidak bisa membiarkan loh punya klien yang memang dijudgment, dihina, diperlakukan kayak binatang segala macam. Harusnya kalau saudari Nopi punya niat baik, ya mudah-mudahan niat baiknya itu diselesaikan, disampaikan kepada Agus. Tapi sekarang berpindahnya uang ke Kak Nopi kan, apa yang terjadi sampai saat ini ya hanya melaporkan ke TikTok kan gitu, hanya melaporkan ke Komal. Ya sudah, kami juga bingung kan gitu, harus seperti apa dan bagaimana. Dan alhamdulillah nih Bang Paktual di ruangan Bang Paktual, sehingga saya dengan Bang Nopi beberapa kali bisa bertemu dan hasilnya kan begini kan gitu. Jadi daripada kalau menurut saya ya, kalau misalkan saya jadi Kak Nopi kan capek, Kak Nopi kan lelah, banyak pekerjaan diselesaikan segala macam. Ini akan berproses hukum gitu loh. Kenapa sih egois? RDLO aja minta maaf kok sama Nopi kan gitu. Ada apa urusannya kan gitu. Kalau memang nggak narkoba ya sudah nggak ada narkoba gitu kan. Nanti saya tuntut orang yang memberikan berita itu kepada saya, menyampaikan berita bohong dan sebagainya kan gitu. Nah selanjutnya terkait hal-hal lain Bang Paktual, ketika hari ini kan Mbak Nopi pun tidak menunjukkan sikap yang memang ayo mau ngobrol santai, ketemu Pak Agus, kan kita maunya damai. Kita itu berarti saya, Bang Paktual, netizen. Kalau proses hukum itu saya juga punya tim kan gitu. Dan saya bukan ketua timnya. Nah, cuman saya mungkin sebagian dari diri saya bisa mengajak ke ranah situ. Nah, berikutnya kalau memang ini nanti akan Mbak Nopi tetap begitu, ya sudahlah kita hargai proses hukum saja kan begitu.
kita hargai proses hukum, dan saya yakin lawyer-lawyernya Kak Nopi pun orang-orang hebat, orang yang dewasa, orang yang profesional, bahkan mungkin ilmunya lebih tinggi daripada saya. Ya kalau saya ditanya saya salah, saya minta maaf. Nah, tapi kalau misalkan saya nggak salah, saya nggak mau minta maaf. Untuk apa? Karena pertaruhan harga diri saya kan gitu. Nah tapi kalau misalkan memang alangkah baiknya kita bermaafan, nah itu lebih bagus. Begitu Bang Faktual, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Meskipun Mbak Nopi turun, mudah-mudahan di bawah mendengarkan. Kalau saya tidak karena saya ada di sini tidak menanggapi, disangkanya Delau diam, tidak mendengarkan. Saya mendengarkan kok apa yang sahabat bicarakan, saya mendengarkan. Karena apapun yang sahabat sampaikan di sini itu juga nilai-nilai kebaikan yang harus saya dengarkan. Kan ini bukan ruangan persidangan kan gitu. Jadi ngapain harus takut? Berdiskusi, berargumentasi, mendengar, mempertimbangkan segala sesuatu, itulah bagian dari kita sebagai makhluk sosial untuk saling mengerti pendapat masing-masing. Silakan. Bang,